Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Yuliana dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan menjelaskan tahap kedua dari kelas diagram dan pengoneksian database dengan cara mengintegrasi kelas, properties, field, dan methods. Untuk lebih jelasnya, ayo simak bareng-bareng. Oke, kita buka projectnya terlebih dahulu menggunakan Visual Studio 19, yaitu dengan cara klik kanan pada Solution Explore, pilih kelas diagram. Nah, di dalam kelas diagram ini ada kelas, diantaranya ada kelas bukti pinjam, kelas siswa, kelas buku, dan kelas ada, di mana cara membuat kelasnya sudah dijelaskan pada video pertama. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tahap kedua, yaitu bagaimana cara mengintegrasi kelas, properties, method, dan fields, yaitu dengan cara kita klik 2 kali pada kelas buku. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul beberapa source code yang dimiliki oleh kelas buku. Di antaranya ada field, properties, dan method. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara mengisi source code-nya di masing-masing. Nah, untuk itu jangan lupa dikasih import system data.oledb untuk menyambungkan database yang ada di Access dengan program yang ada di Visual Basic. Nah, setelah kita ngisi fieldnya, kemudian kita ke source code properties, di mana di dalam properties ini ada get dan set. Nah, di dalam get kita kasih f kode buku, dan di dalam setnya kita kasih f kode buku sama dengan value. Untuk properties judulnya sama, yaitu kita di getnya kita kasih f judul, di setnya kita kasih f judul sama dengan value. Di penerbitnya juga sama, di dalam getnya kita kasih properties penerbit, dan di set value-nya kita kasih f penerbit sama dengan value. Maaf, bukan properties tapi field. Field penerbit. Field penerbit. Dan di propertiesnya ini kita kasih, di dalam getnya kita kasih f penerbit. F pengarang maksud saya. Di dalam set value-nya dikasih f pengarang sama dengan value. Kemudian di tahun terbit sama, di dalam get-nya kita kasih f tahun terbit. Di set value-nya f tahun terbit sama dengan value. Di harga pinjam, di get-nya kita kasih f harga pinjam. Di setnya kita kasih f harga pinjam sama dengan value. Kemudian stok. Untuk get-nya kita kasih f stock. Nah, setelah kita mengisi propertiesnya, kemudian kita lanjut mengisi fungsi metodenya. Di sini ada cari, di mana cari itu fungsinya untuk mencari data yang kita inginkan. Dengan SQL, select bintang from buku, where kode buku. Nah, bukunya ini kita menyesuaikan dengan nama
kelasnya. Source code-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian ke fungsi hapus. Di dalam hapus SQL yaitu delete from buku where kode buku. Nah, fungsinya ini untuk menghapus data yang sudah tidak diinginkan atau yang sudah tidak dibutuhkan. Kemudian simpan. Di dalam simpan SQL-nya yaitu insert into buku, kode buku, judul, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan harga pinjam. Simpan ini fungsinya untuk menyimpan data sistem informasi buku. Kemudian tampil data dengan SQL select from buku where judul like persen dan X judul. Tampil data ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita cari. Kemudian ubah dengan SQL update buku set judul, penerbit, pengarang, tahun terbit, harga pinjam, stok, where, kode buku. Nah, ubah ini untuk mengubah data yang ada di database atau mengubah data yang sudah tidak dibutuhkan atau data yang sudah dihapus dan diubah. Kemudian auto number dengan cara SQL select bintang from maksud saya, buku order by, kode buku di scanning. Nah, setelah kita ke CLS buku atau kelas buku, kita ke kelas siswa. Sama, yaitu kita klik 2 kali kelas siswa. Maka akan muncul source code-nya. Nah, jangan lupa kasih import system.data.oleh.db untuk menyambungkan database kita kepada Visual Basic kita yang ada di Visual Studio. Di sini ada kelas siswa dengan field, properties, dan method. Untuk propertiesnya sama kayak yang di CLS buku, cuma di return-nya F-nya kita ganti sama dengan entitas yang ada di kelas siswa. Seperti alamat siswa, jenis kelamin, kelas, NIS, nama siswa, tanggal lahir, telepon siswa, tempat lahir. Dan di set value-nya sama kita sesuaikan dengan entitas yang ada di kelasnya. Kemudian ke fungsi atau metode, di sini ada auto number. Di auto number SQL-nya sama dengan select bintang from siswa order by no bukti descending. Nah, untuk auto number-nya ini select from-nya ini kita mengikuti kelasnya. Jika kita membuka kelas siswa maka select from-nya diganti siswa. Kemudian ke fungsi cari. Nah, SQL-nya sama dengan select bintang from siswa where name siswa. Kenapa from siswa? Karena kita lagi buka kelas siswa. Nah, cari ini fungsinya sama, yaitu untuk mencari data yang kita inginkan dalam suatu sistem informasi. Kemudian ada hapus. Di dalam hapus SQL-nya sama dengan delete from siswa where kode buku. Oh, maaf, salah. From nama siswa. Karena kita berada di kelas siswa. Nah, hapus ini fungsinya untuk menghapus data yang sudah tidak digunakan. Kemudian kita ke fungsi simpan. Disimpan SQL-nya kita pakai insert into siswa dengan entitas alamat siswa, jenis kelamin, kelas, NIS, nama siswa, tanggal lahir, telepon siswa, dan tempat lahir siswa, values. Nah, simpan ini berfungsi untuk menyimpan data.
Kemudian tampil data dengan select from siswa where judul, light, dan X nama. Nah, tampil data ini untuk menampilkan data yang kita cari. Kemudian fungsi ubah dengan SQL update siswa, set alamat siswa, jenis kelamin, kelas siswa. Kita akan mengisi kelas bukti pinjam, yaitu kita klik 2 kali pada kelas bukti pinjam. Nah, sebelum itu jangan lupa kasih import system.data.oledb untuk menyambungkan database yang ada di Access dengan project kita yang ada di Visual Basic. Nah, di dalam kelas bukti pinjam ini ada field, properties, dan method. Nah, setelah kita mengisi fieldnya, sekarang kita akan mengisi propertiesnya, di mana di dalam properties ada set dan get. Nah, untuk getnya kita isi fnis, karena fnis ini adalah entitas dari kelas bukti pinjam. Nah, untuk setnya kita kasih fnis sama dengan value. Kemudian ke no bukti, yaitu dalam getnya kita kasih f no bukti, dalam setnya kita kasih f no bukti sama dengan value. Kemudian tanggal bukti kita kasih dalam getnya f tanggal bukti. Kemudian di set value-nya kita kasih tanggal bukti sama dengan value. Oke, setelah kita selesai mengisi field dan property, selanjutnya kita akan mengisi fungsi metodenya, yang dimana ada fungsi number. Di dalam number ada SQL select bintang from bukti pinjam, karena kita berada di kelas bukti pinjam, order by, no bukti, descending. Kemudian kita ke fungsi cari. Di dalam fungsi cari ada SQL sama dengan select bintang from bukti pinjam where no bukti. Nah, untuk SQL select from-nya ini kita mengikuti kelasnya. Jika kita buka kelas siswa, maka from-nya kita ganti siswa, dan jika kita buka bukti pinjam, maka from-nya akan berganti dengan bukti pinjam, dan seterusnya. Nah, cari ini untuk mencari data yang kita cari, kemudian simpan. Nah, SQL-nya ada insert into bukti pinjam dengan entitas nis, no bukti, dan tanggal bukti. Simpan ini untuk menyimpan data yang ada di kelas bukti pinjam. Kemudian tampil data. Nah, di sini untuk menampilkan data yang kita cari dengan SQL select bintang from bukti pinjam where judul. Nah, setelah kita mengisi di dalam kelas bukti pinjam, selanjutnya kita menuju kelas ada. Nah, di dalam kelas ada sama, kita klik 2 kali. Nah, ada muncul source code seperti ini. Jangan lupa kasih import system.data.oledb lagi untuk memudahkan kita menyambung database-nya. Nah, di dalam kelas ada terdapat field, properties, dan method. Di dalam field-nya sudah kita isi kemarin di video pertama. Sekarang kita akan mengisi yang ada di properties, yang mana di properties ada get dan set. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Di return-nya ini kita sesuaikan dengan entitas yang ada di kelas. Semisal di sini kita pakai harga pinjam, maka get return-nya f harga pinjam dan set value-nya harga pinjam sama dengan value dan seterusnya. Setelah kita selesai ngisi propertiesnya, kemudian kita ke fungsi metodenya. Nah, di sini ada fungsi cari, di mana untuk mencari data dengan SQL select bintang from ada, karena kita buka kelas ada, dengan where no bukti. Kemudian ada fungsi simpan.
Nah, ini untuk menyimpan data dengan SQL, insert into tabel ada atau kelas ada dengan entitas harga pinjam, jumlah pinjam, dan no bukti. Nah, ini untuk menyimpan data yang kita inginkan. Kemudian ada tampil data, di sini ada SQL select bintang from, ada karena ini kelas ada, where judul like persen, dan no bukti. Nah, tampil data ini untuk menampilkan data yang kita cari. Setelah itu jangan lupa kita save. Setelah kita save, kita coba jalankan programnya. Jika berhasil akan muncul koneksi sukses dan akan muncul form utama. Seperti ini. Di dalam form utama ada master siswa, master buku, transaksi pinjam buku. Nah, kenapa kok di master siswa kosong, transaksi pinjam buku kosong, dan master buku kosong? Nah, ini akan dijelaskan pada video tahap selanjutnya. Demikian tadi tutorial yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.